Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Di sini saya bersama rekan saya Pak Pascal Luban Batu dan Pak Pandi Setiawan. Kami di sini akan melakukan demonstrasi supervisi akademik. Saya Koryatipuan SPD sebagai supervisor dan rekan saya sejawat Pak Pascal Luban Batu sebagai coach dan Pak Pandi Setiawan sebagai Kuci. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Pei. Oh, pagi Pak Paska. Apa kabar Pak Paska? Sehat Bu. Ya, iya. Bagaimana hari ini? Apanya? Kegiatannya yang Iya ini Bu. Jadi sengaja nih jumpain Ibu sebagai senior saya ini. Jadi tadi pagi Pak Pandi ini nelpon. Jadi ngajak ini dia pengen sing sama saya karena kan dia sering gitu ya minta pendapat dari saya sebagai inilah ya dari proses coaching dia sering ngajak saya. Jadi tadi juga dia pagi ngajak untuk ya mungkin ada permasalahan atau ada yang diinginkan Bapak itu. Oh, berarti Pak Pandi ini kira-kiranya ini punya permasalahan nih Pak ya. Gitu, ya. Jadi sebelum melakukan proses coaching nanti siang, jadi saya minta petunjuk dari Bu Koir ini sebagai senior saya lah. Untuk melakukan proses coaching yang lebih baik dan efektif Pak, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Ya, yang pertama itu kita harus merujuk ke model Tirta. Paham kan model Tirta? Paham Bu, paham Bu. Itu kan mulai dari tujuan. Lalu mengidentifikasi ya apa sih yang ada sekarang ini gitu ya. Baru kemudian rencananya. Setelah rencananya pasti dia akan kerjakan kan Bu. Jadi bentuk tanggung jawabnya seperti apa sih, ukuran sudah berhasil atau belum yang dikerjakan. Ya Pak ya. Selain dari mode Tirta itu Pak, kita harus meningkatkan kompetensi juga dari kucing ini. Gitu. Kan. Nah, itu ada 3 ya kan Pak. Yang pertama itu kita harus menciptakan ini suasana kehadiran penuh. Jadi dia bisa nyaman sama kita nantinya untuk melakukan proses kucingnya nanti. Pak ya. Nanti yang kedua, dia harus ini kita harus benar-benar mendengar aktif gitu Pak. Jadi kita tekankan jangan dari kita solusinya. Berarti dari tetap jadi ya, sekali-sekali jangan kita kasih solusi ya Bu ya. Kita tetaplah fokus ke Pak Pandi lah. Iya, jadi dia dapatkan solusi dengan cara dia sendiri gitu Pak. Dan untuk mencapai kita menjadi pendengar yang aktif itu kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Pasca. Jadi dia kita iring, jadi dia dapat dengan tepat mencari permasalahannya apa, solusinya apa gitu nanti ya Pak ya. Tapi dalam proses yang saya sampaikan tadi kompetensinya itu yang 3 tadi, yang mana yang Bapak fokuskan gitu Pak? Dia kehadiran penuh, mendengarkan aktif, yaitu memberikan pertanyaan berbobot, yang mana nanti Bapak inginkan dari Pak Pandi? Saya sih ya karena saya pengen lah ini sebagai coach lah ya yang baik dalam hal ini, saya pengen semuanya Bu. Saya harus bisa menjadi pendengar yang aktif lah, ya mendengar dengan rasa gitu Bu ya. Jadi kemudian juga ya tentu biar open mind gitu Pak Pandi nanti atas apa yang akan dia capai. Ya saya itu tadi lah harus bisa memang bertanya yang berbobot gitu ya, yang menggali kekuatannya dia sendiri gitu, sehingga dia bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya, bisa juga menemukan tanggung jawabnya sendiri atas apa yang nanti direncanakan. Berarti nanti saya nilai 3 yang Bapak ini kan ya. Yang pertama dia kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dengan memberikan pertanyaan berbobot. Pak. Jadi Pak, nanti pas proses coaching yang Bapak lakukan kepada Pak Pandi, berhasil nanti proses kalian nanti yang dilakukan itu indikatornya apa yang ingin Bapak
capai dengan dari kasusnya Pak Pandi nanti? Oh, tentu ya dia bisa merencanakan berhasil, kemudian juga ya di tujuan akhirnya memang harus tercapai gitu. Apa tujuan Pak Pandi dari proses coaching ini ya nanti harus tercapai. Nah, kalau sudah tercapai, disitulah indikator bahwa oh proses coaching kami ini berhasil. Berarti kalau saya simpulkan yang Bapak harapkan dari Pak Pandi itu mendapatkan solusi dari Iya. permasalahannya Pak ya, Iya. dengan cara-cara yang diciptakan atau dicari sendiri olehnya Pak Pandi Betul, nanti. betul. Oke ya Pak ya. Berarti sesuai dengan prinsip coaching nanti Pak, harus ada 3 hal juga yang saya ingatkan nanti sama Bapak, harus menimbulkan suasana kemitraan kita, ya kan Pak. Yang kedua harus proses kreatif. Iya. Ya, jadi baik kreatif dari Bapak memberikan pertanyaan, dan itu nanti kreatif Pak Pandi memberikan solusinya. Yang ketiga itu memaksimalkan potensi apa yang ada di sekitarnya Pak Pandi untuk dimanfaatkan mencari solusinya. Saya gitu ya. Berarti kalau setelah saya memberikan pencerahan kepada Pak Pasca, bisa nanti Bapak memberikan layanan terbaik kepada Pak Pandi. Siap, Ya. siap lah. Terima kasih Ibu Koir. Saya siap untuk proses coaching nanti siap. Berarti udah penuh keyakinan dan semangat untuk memberikan pelayanan kepada Pak. Sangat Ya. yakin. Oke Pak, jadi udah bisa dilakukan ya Pak ya. Siap, Terima siap. kasih. Terima kasih ya Bu. Izin Bu. Ya Pak. Minumnya pagi Pak Pandi. Pagi Pak. Ya gimana kabarnya? Alhamdulillah saya nih Pak. Bapak gimana kabarnya juga? Ya. Terima kasih Pak nih ada Bapak menyediakan waktu untuk saya nih, Pak. Ya, saya selalu hadir lah untuk ini undangan Bapak ini ya. Saya juga bersyukurlah bisa Bapak percaya untuk membantu Iya, terima ya. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, kita langsung saja nih ke sesi tanya jawab ya. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih Bapak udah siap untuk memberikan coaching pada saya nih Pak. Sudah siap Pak. Sebelum kita mulai ini proses coaching, bagaimana perasaan Bapak Andi ini menjelang sesi coaching kita ini? Apa ada hal khusus yang ingin disampaikan kira-kira ini Pak? Mana ya Pak? Sebenarnya saya masih merasa kesulitan ini Pak. Membuat variasi media pembelajaran dengan cara membuat video pembelajaran ini Pak yang menarik gitu Pak kepada siswa saya ketika saya ngajar nanti. Itu yang mau saya sampaikan sama Bapak. Bingung saya ini Pak mau mulainya dari mana. Saya menghargai kejujuran Pak Pandi atas situasi itu. Jadi mari kita jadikan sesi coaching kita kali ini untuk mencari solusi bersama, ya. Kira-kira ada hal yang lebih khusus lagi atau yang mendalam untuk kita bahas kira-kira? Ada Pak, ada, pasti ada Pak. Tapi mungkin di akhir sesi aja lah nanti ya. Oh, siap. Oh, jadi kita langsung aja ya. Iya Pak. Apa kira-kira yang menjadi tujuan dari Pak Pandi untuk sesi coaching kita kali ini? Gini Pak, saya ingin meningkatkan video atau kemampuan saya nih Pak dalam membuat video pembelajaran. Ya itu Pak tadi yang saya bilang. Ya. Saya mau meningkatkan kemampuan untuk membuat sebuah video pembelajaran yang menarik nih Pak di kelas lah Pak, supaya apa ya Pak, siswa saya itu tertarik lah Pak dengan apa yang saya sampaikan. Membuat video gitu ya. Iya. Jadi saya bisa definisi tujuan itu kira-kira Bapak lebih konkret lagi gitu kira-kira. Itulah Pak, tadi saya ingin membuat video pembelajaran yang semenarik mungkin supaya siswa itu enjoy Pak, menikmati apa yang saya tampilkan seperti ini Pak. Tapi saya masih bingung nih, saya pengen mereka biar mudah memahami materi dengan video yang saya tampilkan. Oh iya. Jadi dari itulah ya kira-kira bagus sih ya Bapak pengen membuat video, cuma ukuran keberhasilan yang Pak Pandi ingin capai di pembuatan video itu apa ukurannya gitu nanti
membuat atau mengedit gitu, apa ukurannya kira-kira Bapak itu sudah berhasil gitu kira-kira Bapak? Ya jadi gini loh Pak. Video pembelajaran saya tuh pertama ya tampilannya menarik lah Pak, tentunya tadi udah saya katakan. Kemudian ceritanya itu Pak, alur ceritanya itu gampang dimengerti sama siswa saya Pak. Dan terakhir ya tentunya mereka senang, dan saya terakhir berharap ini Pak mendapat umpan balik yang positif nih Pak dari siswa saya, supaya umpan balik yang mereka sampaikan itu bisa menjadi bahan refleksi dan evaluasi nih Pak buat saya membuat video pembelajaran berikutnya. Oke, saya udah dapat ini tujuannya ya. Iya Pak. Jadi mari kita identifikasi, masuk ke tahap identifikasi. Kira-kira apa kesulitan Bapak di dalam prosesnya nanti? Kira-kira apa kesulitannya gitu? Kan ada sesi coaching kita hari ini. Iya Pak. Apakah ada kesulitannya dalam segi apa gitu? Boleh Bapak jelaskan? Gini Pak, saya masih belum paham sih Pak bagaimana cara mengedit video pembelajaran yang benar. Gitu. Jadi sudah paham ada kesulitannya gitu ya. Lantas apalah kira-kira yang menjadi, udah ada gambaran gitu dari Bapak untuk menghadapi kesulitan itu? Iya Pak, saya itu tadi Pak bingung karena harus gunakan aplikasi apa ini Pak untuk ngedit video pembelajaran Pak, karena saya lihat banyak kali Pak video pembelajaran maksudnya aplikasi-aplikasi yang ada Pak. Oh iya ya. Nah, terus cara ngedit videonya pun ya juga saya masih bingung. Iya ya. Jadi bagaimanalah Bapak untuk menghadapi situasi itu? Ya tentunya Bapak bimbing saya lah Pak kan, dan Bapak juga berikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya jadi merenung lah Pak. Kemudian membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman ini Pak, supaya lebih dalam lagi mengenai tantangan yang saya hadapi, dan bisa saya dengar, dan Bapak tentunya bisa memberikan dukungan ini, support pada saya ini Pak. Aman. Mari kita cari solusi bersama-sama. Ya, kira-kira ada sesuatu yang yang lebih mendalam gitu atau hal lain yang perlu Pak Pandi tambahkan? Ya tentu Pak, saya ingin jadi guru inovatif nih Pak. Iya. Sebagai salah satu dengan mampu membuat video pembelajaran yang baik, dan saya yakin ini Pak, dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya Pak. Itu yang paling penting. Kita masuk ke rencana aksi ini. Ya, siap Pak. Kira-kira apa ini rencana Pak Pandi ini untuk bisa menunaikan lah kira-kira tujuan Bapak tadi ini untuk bisa membuat, mengedit sehingga menghasilkan video pembelajaran yang jadi media pembelajaran yang variatif gitu ya. Nah, sesuai lah dengan yang diinginkan Pak Pandi tadi gitu ya. Iya Pak, tentunya saya lihat ini Pak, saya udah mempelajari beberapa aplikasi edit video ini Pak. Banyak nih kayak ada Canva Pak, Iya. Master, kemudian CapCut, Iya. kemudian juga ada Viva Video lah ini Pak. Udah Bapak ini udah, ya, udah Pak. Bapak buat apa ya? Udah Pak. Jenis-jenis apa nih ya, aplikasi iya, ya? betul Pak. Kemudian ya saya harus mempelajari nih langkah-langkahnya nih Pak, membuat dan mengedit video itu. Kemudian saya cari feedback nih Pak, Iya. minta umpan balik dari teman guru lah tentunya ya Pak.
yang sudah memiliki pengalaman Pak, yang sudah mahir tentang IT lah Pak. Kemudian ya sebelum saya nanti bawakan dalam kegiatan pembelajaran saya itu. Jadi kira-kira dari semua itu ada nggak yang menjadi prioritas gitu dalam Bapak mencapai tujuan ini nanti? Ada kira-kira prioritas di rencana aksi ini? Ada Pak, ada. Prioritas saya ini Pak, video pembelajaran yang saya hasilkan itu bagus loh Pak. Iya. Kemudian pengambilan angle-nya itu nanti Pak terlihat bagus, cahayanya juga pas dia Pak dengan ukuran video pembelajaran yang akan saya buat. Kemudian materi yang saya masukkan itu bisa tersampaikan melalui video pembelajaran yang saya buat. Dan kemudian terakhir siswa itu mampu Pak memahami apa yang saya sampaikan. Itu loh Pak. Lantas apa strategi yang akan Pak Pandi gunakan supaya tujuan itu ya tercapai semaksimal mungkin? Iya Pak, saya akan cari nih Pak tipsnya. Tips supaya video pembelajaran itu menarik, dan tentunya juga saya mau berlatih nih Pak. Mau berlatih membuat dan mengedit video. Kemudian saya berencana meminta feedback ini Pak dari teman guru supaya video pembelajaran yang saya buat itu bisa terlihat menarik atau sudah sempurna atau masih belum bagus nih Pak, biar jadi bahan refleksi dan evaluasi saya Pak untuk membuat video pembelajaran selanjutnya gitu. Mantap sekali nih Pak Pandi ini ya. Bapak bisa aja. Saya melihat langkah-langkahnya sudah terstruktur ini rencananya ya, mulai dari akan memilih aplikasi ya, kemudian bagaimana caranya, bahkan meminta kepada rekan guru yang sudah baik untuk Apa itu perlu melakukan Pak? feedback. Waduh, jelas karena dia kan sudah pakarnya, nanti kan dia akan bilang wah sudah sangat baik ini, jadi kan ada Kira-kira terukur ya. perlu. Jadi feedback dari rekan guru gitu ya, nanti nggak salah juga minta feedback dari siswa juga. Iya, Ya Pak. gimana Itulah dengan- rencana yang saya buat Pak, meminta feedback atau umpan balik dari siswa Pak. Nah, itu rencana saya. ya, jadi langkah yang udah Bapak buatkan tadi sudah mantap itu. Iya. Terus Nah. saya juga mau berkomitmen juga ini Pak, mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik Pak. Dengan menuangkan, nah kayak gini nih Pak, menuangkan video pembelajaran dan memilih aplikasi yang menarik juga Pak, dan yang saya kuasai Pak. Saya suka ini Pak, Canva Pak. Wah, itu komitmen lah ya. Iya Pak. Udah kayaknya jadi komitmen Bapak lah itu ya. Betul Pak. Kemudian membuat ya tadi Pak, pengambilan gambarnya bagus, Iya. editingnya bagus, minta umpan balik dari teman guru dan termasuk ya siswa saya sendiri Pak. Nanti saya minta itu Pak. Udah kira-kira udah bagus belum ini pembelajaran, video pembelajaran yang saya berikan gitu. Oke, nah saya udah menangkap ini komitmen dari Bapak ini. Nah, kira-kira ini untuk mencapai nih tujuan di rencana kegiatan nanti, kira-kira siapa dan mungkin apa-apa aja gitu yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan ini semua? Ada Pak. Ada. Saya kira Pak Iwan Pak. Pak Iwan. Pak Iwan itu saya lihat di kelasnya selalu menampilkan video pembelajaran yang membuat siswanya ini tertarik gitu Pak, senang, bahkan ya mungkin mereka langsung paham gitu Pak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan melalui video pembelajaran. Saya mau belajar ini Pak dari Pak Iwan. Wow, mantap ya. Rencana udah struktur ya, untuk mau action juga sudah ada ininya. Kemudian bahan-bahannya juga bagaimana Pak? Nah, bahan-bahannya itulah Pak sudah saya siapkan juga Pak, aplikasinya Pak yang saya kuasai. Kemudian ya saya harus sediakan laptopnya Pak dan alat-alat pendukung lainnya lah. Saya kira dari penjelasan Bapak sudah lengkap ini ya. Jadi kira-kira untuk tindak lanjutnya ini gimana kira-kira Pak? Itu Pak, tindak lanjutnya saya mulai dalam waktu dekat ini Pak, saya akan
mulai berlatih Pak, mulai belajar. Ini ya. Iya Pak, mulai belajar. Ini saya sudah targetkan ini Pak. Oh sebelumnya, iya ya. mulai hari ini saya akan targetkan saya berlatih aplikasi video pembelajaran mana yang cocok buat saya, yang saya butuhkan juga Pak. Kemudian saya punya target ini Pak. Mungkin pokoknya malam ini saya mulai berlatih nih Pak. Begitu Pak. Gila. Jadi setelah ini kapan lagi kita ketemu Pak Pandi, saya mau ini ya, mau dapat hasil lah gitu dari hasil coaching kita ini. Saya mau dapat informasi atas rencana Bapak ini. Jadi proses coaching kita ini bagaimana gitu ya Pak hasilnya ya. Target saya 1 minggu nih Pak, Ya, untuk saya- melatih dan saya belajar untuk membuat video pembelajaran yang menarik Pak. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak. Siap. Nanti kalau udah dalam 1 minggu Undang ini, saya lagi. betul Pak, saya akan mencari Bapak untuk melaporkan progres yang sudah saya rencanakan tadi Pak. Semoga berhasil. Siap Dan Pak. saya yakin pasti berhasil karena rencananya udah struktur, Siap Pak. terstruktur dengan baik dan sudah ada ukuran keberhasilannya. Siap Pak. Sampai ketemu. Nanti di kafe ya Pak? Iya. Kita ketemu ya Pak. Mari. Nah, tadi Waduh. minum dulu. Iya, Pak, makasih banyak. Pak. Sampai ketemu. Iya Pak. Terima kasih ya Pak waktunya. Selamat Dibawa sore, pulang Pak. aja. Siap Pak. Makasih banyak. Iya. Gimana tadi Pak pasca proses coachingnya sama Pak Pandi? Lancar Bu. Lancar. Oh. Tadi berjalan dengan lancar dan Pak Pandi juga ya yakinlah dengan langkah dia untuk untuk menunaikan keinginannya gitu. Di tahap ini saya ingin Pak, bagaimana sih Bapak merefleksikan diri terhadap proses coaching yang telah Bapak lakukan kepada Pak Pandi? Menurut saya sih apa yang kita diskusikan tadi pagi, kemudian setelah proses coaching tadi Bu, saya udah mengikuti sih semuanya Bu, alur ceritanya. Saya udah menanyakan tujuan ya, kemudian mengidentifikasi apa yang dihadapi sekarang gitu, situasinya sekarang udah seperti apa. Kemudian atas itu saya juga udah menanyakan rencananya untuk mencapai tujuannya, dan bahkan ini tindak lanjut dan tanggung jawab atas apa yang dia mau kerjakan gitu Bu. Terus saya juga sudah mengikuti apa ya Bu ya, metode-metode itu mendengarkan hati, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu, dan proses kreativitas dan prinsip mitra itu sudah saya jalankan. Setelah Bapak menjalankan kita dan tuh kompetensi yang Bapak ingin capai pun saya lihat sudah tercapai, dan menghadirkan kehadiran penuh baginya Pak Pandi, dan tuh Bapak telah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan Bapak pun saya perhatikan sudah menjadi pendengar yang aktif, dan dalam proses kemitraan pun sudah coachingnya itu sudah nampak gitu. Bapak telah memberikan suasana yang menenangkan Pak Pandi sehingga dia memberikan solusi yang terbaik ya gitu kan Pak. Jadi dari proses yang telah Bapak lakukan itu menurut Bapak pentingkah model kita, kompetensi yang ingin dicapai itu perlukah dilakukan dari proses coachingnya? Wah, sangat perlu Bu ya. Ini saya melihat ada beberapa yang perlu saya kembangkan, yang mungkin saya menilai sendirilah kekurangan saya tadi itu ya. Bahasa tubuh menurut saya penting untuk mendukung itu. Berarti Bapak indikasikan bahwa selain solusi yang diberikan, bahwa intonasi untuk meyakinkan coaching itu penting juga ya Pak ya. Iya benar Bu. Karena menurut saya di samping bahasa verbal itu untuk meyakinkan Pak Pandi untuk menemukan solusi sendiri, bahasa tubuh itu juga penting untuk untuk lebih meyakinkan. Jadi antara verbal dengan bahasa tubuh supaya lebih menjadi kesatuan yang untuk mendukung lah gitu. Karena itu menurut saya penting. Jadi menurut saya itu Bapak itu saya simpulkan bahwa Bapak itu harus memberikan keyakinan penuh lah kepada coach Bapak ya. Jadi sehingga dia dapat memberikan solusi yang terbaik nanti terhadap permasalahannya.
Di sini Pak, saya ingin memberikan masukan dan saran. Memang dari proses kucing yang telah Bapak lakukan dengan Pak Pandi itu sudah sesuai dengan Mode Tirta, ya Pak. Mulai dari tujuannya sudah nampak, dari Pak Pandi itu membutuhkan solusi dalam pembuatan video pembelajaran sudah nampak, dan sehingga Pak Pandi pun dapat memberikan solusi yang terbaiknya. Dan saya perhatikan yang paling penting ini Pak Pandi itu dapat mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah orang Bapak ya Pak, sehingga dia dapat mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan video pembelajaran yang menarik bagi siswanya ya Pak ya. Dengan bahan udah ada, Bapak juga tahu tadi mencari solusi dari Pak Iwan. Jadi saya berarti Bapak sudah membawanya Pak Pandi mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi saya nampak tadi dalam percakapan Bapak dengan Pak Pandi bahwa Pak Pandi itu membuat feedback ya kan bagi dirinya sendiri, bagi murid, dan mengajak temannya yang ahli dalam pembuatan video pembelajaran. Jadi nampak Bapak telah berhasil mengkus Pak Pandi dengan model kita, tujuan pun dapat, dan proses prinsip coaching itu pun telah berhasil. Dan saya perlu ini kan Pak saran ke depannya untuk lebih saya nilai Bapak kan sudah berhasil memberikan coaching ini kepadanya Pak Pandi tadi ya. Jadi jangan Pak Pandi aja melakukan proses coaching ini. Jadi Bapak bisa pengetahuan Bapak dalam proses coaching ini dapat diberikan kepada rekan-rekan sejawat yang lainnya. Siap. Jadi saya nilai proses coaching kita ini sudah berhasil, dan saya harap Bapak kedepannya lebih menggali lagi tentang coaching ini dengan bisa menonton video-video coaching yang lainnya Pak ya. Selamat sukses dan banyak, Bu. mendapatkan solusi yang terbaik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam bahagia.